Halo teman-teman hoteliers Indonesia, saya Jufri. Terima kasih atas waktunya menyempatkan diri menonton video ini. Dan video ini adalah video bagian pertama dari banyak bagian nanti yang akan saya share tentang bagaimana dunia perhotelan, bagaimana nikmatnya berkarir di dunia perhotelan, apa sih yang kita dapat dari dunia perhotelan, dan apa saja tips-tips yang bisa dijadikan sebagai salah satu referensi buat teman-teman berkarir di dunia perhotelan. Nah, sebelum panjang lebar, saya ingin perkenalkan diri dulu. Nama lengkap saya adalah Muhammad Jufri Saka. Saya lahir dan besar di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan saat ini saya menjabat sebagai General Manager di salah satu hotel bintang 4 international chains di Indonesia. Dan tujuan dari saya membagikan video ini adalah saya pengen melihat banyak orang bisa mempunyai karir yang cemerlang di dunia perhotelan. Dan saya adalah salah satu dari sedikit orang yang mempunyai background hanya lulusan SMK. Namun saya yakin di luar sana banyak orang-orang yang lebih hebat dibanding saya. Tapi ada sedikit-sedikit yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman nantinya. Oke, sebelum saya beralih ke beberapa tips, ada 3 tips yang akan saya share untuk teman-teman hari ini. Saya ingin menyampaikan bahwa sampai hari ini saya sangat mensyukuri bisa berkarir dan bekerja di dunia perhotelan. Karena dengan bekerja di dunia perhotelan, saya alhamdulillah sudah bisa berkeliling hampir di seluruh kota di Indonesia. Dan satu hal yang terpenting bahwa karena saya berpindah-pindah dari satu kota ke kota yang lain, dari satu hotel ke hotel yang lain, yang sangat saya syukuri adalah saya mempunyai banyak keluarga, saya mempunyai banyak teman, saya mempunyai banyak sahabat di hampir seluruh kota di Indonesia. Nah, saat ini usia saya memasuki 33 tahun dan saya pertama kali menjadi seorang general manager di hotel berbintang tepat di usia 27 tahun. Dan yang ingin saya sharingkan adalah tidak ada yang tidak mungkin selama teman-teman mau, selama teman-teman punya keinginan. Nah, seorang Jufri bisa, dan saya yakin teman-teman juga pasti bisa. Nah, hal yang pertama yang ingin saya sharing, yang saya sampaikan hari ini adalah niat. Nah, kenapa harus niat? Karena bagi saya memulai sesuatu harus dengan niat. Dan kebetulan saya berasal dari keluarga yang memiliki ekonomi tidak terlalu tinggi, tidak sedang, dan tidak juga tidak berpunya. Tapi saya pengen menjadi seseorang yang lebih baik. Saya punya niat untuk membahagiakan kedua orang tua saya. Saya pengen membuat mereka bangga, dan saya ingin membuat keluarga saya memiliki seseorang untuk dibanggakan. Dan yang terpenting adalah niat saya ingin membuat orang-orang di sekitar saya bangga terhadap saya. Nah, itu niat yang saya punya. Ketika saya bekerja, saya melihat sosok pemimpin yang ada di atas saya, entah dia seorang supervisor, department head, ataupun general manager. Dan akhirnya saya menambahkan niat saya bahwa saya ingin berhasil seperti mereka. Nah, memulai di dunia perhotelan, saya memulainya dari departemen F&B service sebagai seorang waiter. Nah, seorang waiter itu kan kerjanya bukan hanya melayani orang, bukan hanya mengangkat piring kotor, bukan hanya membuat minuman, tapi juga bagaimana membuat tamu yang kita layani itu merasa nyaman dan terlayani dengan baik. Yang terpenting itu, sehingga mereka puas. Oke? Nah, itu yang saya lakukan selama menjadi seorang waiter.
Dan di samping ilmu yang banyak saya pelajari dari senior-senior saya, training-training yang mereka berikan, yang selalu saya ikutin dengan penuh semangat, akhirnya membuat saya bermimpi bagaimana saya harus bisa sama seperti mereka, ataupun bisa melebihi mereka dan membuat mereka bangga terhadap saya. Nah, akhirnya saya betul-betul belajar dengan keadaan. Saya belajar bagaimana menjadi yang terbaik, dan yang terpenting saya tidak pernah mengeluh. Ya. Pekerjaan itu pasti berat dan pasti banyak rintangan. Jadi setelah Anda berniat, pastikan jangan pernah mengeluh, ya. Karena dengan Anda berniat dan tanpa mengeluh, insya Allah semua pekerjaan Anda akan dimudahkan dan hati Anda akan selalu senang dan selalu berpikir positif. Itu yang pertama, niat. Yang kedua adalah power of kepepet. Kenapa saya bilang power of kepepet? Karena saya mempraktekkan kekuatan ini, dan kekuatan ini sangat luar biasa. Di saat anak-anak muda seusia saya dulu sudah bisa memiliki kendaraan pribadi, motor, mobil, handphone, saya belum punya apa-apa. Dan akhirnya saya berpikir saya harus memilih untuk bisa untuk bisa mempunyai materi yang cukup. Makanya saya memilih menggunakan menggunakan kekuatan atau power of kepepet. Saya pernah membaca buku yang luar biasa dari penulis ternama di Indonesia, dan saya membaca tentang power of kepepet ini. Dan ini sangat masuk akal bagi saya. Kenapa? Saya melihat begini. Power of kepepet itu adalah ilmu atau satu dorongan yang luar biasa dalam diri kita. Tergantung dari diri kita mau menggunakan ini secara negatif atau positif. Contoh yang paling simpel dari power of kepepet ini, ketika Anda dikejar anjing dan ada dinding yang tinggi, secara normal Anda tidak akan pernah bisa meloncatin dinding atau pagar tersebut. Tapi ketika Anda dikejar anjing dan anjing galak, apa yang terjadi? Dengan tiba-tiba tanpa Anda sadari, Anda mampu melompatin dinding tersebut. Nah, ini juga yang bisa kita praktekkan dari kehidupan sehari-hari menggunakan power of kepepet. Kenapa power of kepepet? Saya kepepet pengen punya gaji yang tinggi, pengen punya jabatan yang tinggi, pengen punya mobil, pengen punya motor, pengen punya tabungan, pengen berangkatin ibu ke tanah suci, umroh, haji, dan saya pengen menikah waktu itu. Akhirnya saya memilih, cuman ada 2 pilihan untuk punya materi seperti itu dengan cepat. Yang pertama merampok, yang kedua kejar karir. Nah, saya lebih memilih mengejar karir dibandingkan merampok. Nanti merampok kita masuk penjara. Nah, mengejar karir, karena saya sudah punya niat, saya menggunakan power of kepepet, bagaimana caranya saya punya karir yang cemerlang. Akhirnya saya belajar dari senior-senior, saya meminta mereka untuk mengajarin saya, dan ketika mereka memberikan saya tugas, saya selalu mengerjakan tugas tersebut dengan sangat baik. Kalau bisa bekerja dan selesaikan tugas itu sebelum waktu yang mereka harapkan untuk pekerjaan tersebut selesai. Dan yang terpenting adalah belajar dari senior-senior. Ketika mereka menyuruh, ketika mereka meminta kita mengerjakan sesuatu, jangan mengeluh. Ambil sisi positifnya bahwa itu pekerjaan Anda. Yang kedua, Anda sedang dibayar. Dan yang ketiga, Anda sedang belajar. Bagaimana kita menyatukan konsep belajar sambil dibayar. Nah itu, insya Allah dengan power of kepepet yang positif, maka karir Anda akan lebih baik. Kenapa saya bilang lebih baik? Karena ketika Anda berpikir positif, ketika Anda belajar, mau tidak mau, Anda sedang mencoba untuk membuat Anda bersinar. Kenapa Anda bersinar? Karena Anda
bekerja melebihi orang biasa. Ketika Anda bekerja melebihi dari orang biasa, berarti Anda sedang menuju menjadi orang-orang yang luar biasa. Nah, ini yang bisa terjadi ketika Anda mempraktikkan power of kepepet. Kepepetlah. Karena kepepet ini bagus secara positif. Kepepet pengen punya karir, kepepet pengen punya gaji yang tinggi. Maka yang kita lakukan adalah kepepet belajar. Kenapa? Dengan belajar kita akan bisa semakin banyak mengetahui hal-hal yang belum kita ketahui. Kalau Anda seorang waiter, bekerjalah sebagai seorang waiter, namun pelajarin apa yang dikerjakan oleh kapten Anda. Pelajarin apa yang dikerjakan oleh supervisor Anda. Minta belajar. Jangan tunggu atasan Anda, senior Anda, yang datang meminta Anda untuk belajar ke dia. Jangan. Yang butuh siapa? Yang butuh kita, bukan dia. Maka datangin mereka, minta ke mereka. Bang, Kak, Pak, ajarin dong saya pengen, biar saya bisa bantu Bapak, biar saya bantu Kakak, supaya pekerjaannya jauh lebih mudah dan pekerjaannya cepat selesai. Lakukan itu, lakukan. Dan saya yakin ini akan sangat mudah ketika Anda pengen, ya. Karena tadi kita sudah punya niat. Yang kedua, kita sudah punya kekuatan power of kepepet. Dengan dua poin ini akan membuat kinerja kita tanpa kita sadari akan semakin lebih tinggi, semakin lebih cepat, dan orang akan melihat kita punya potensi. Maka galilah potensi itu, ya. Nah, yang ketiga yang ingin saya sharing adalah pemantasan diri. Nah, kenapa saya bilang pemantasan diri? Karena tadi yang pertama kita niat, ya, niat pengen jadi orang berhasil. Yang kedua, setelah kita punya niat, kita menggunakan satu kekuatan yang namanya power of kepepet, ya. Kepepet pengen jadi manajer, kepepet pengen bergaji tinggi, kepepet pengen punya materi yang cukup. Akhirnya kita belajar. Nah, ketika dua hal ini sudah kita lakukan, maka hal ketiga yang kita lakukan adalah pemantasan diri. Kenapa? Pantaskan dirimu. Ketika Anda ingin menjadi supervisor, pantaskan dirimu menjadi seorang supervisor. Pelajarin apa yang dikerjakan oleh supervisor. Jangan tunggu kesempatan itu datang. Lakukanlah, pelajarilah. Kemudian ketika Anda sudah pantas di mata Tuhan, maka pekerjaan atau kesempatan atau karir itu akan diberikan. Ya, pantaskan dirimu. Anda pengen menjadi seorang head of department, HOD, Anda pengen jadi GM, pantaskan dirimu, belajar dengan orang yang tepat, belajar dengan orang-orang yang ada di sekeliling Anda, belajar dengan meminta, belajar dengan semua metode. Saat ini begitu banyak cara untuk bisa belajar. Nah, ketika Anda sudah mencoba untuk memantaskan diri dan Tuhan, Allah melihat kita sudah pantas untuk menjadi seseorang, maka Allah akan berikan jalan untuk bisa menjadi apa yang kita inginkan. Pantaskan dirimu. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang tidak mungkin, ya. Yang penting percaya, yang penting niat, yang kedua power of kepepet, yang ketiga pantaskan dirimu, ya. Ketika kita ingin, jangan tunggu ketika dia datang baru kita lakukan. Jangan tunggu ketika kesempatan atau posisi tersebut diberikan baru kita mulai untuk belajar. Jangan, karena hal itu tidak akan berlangsung lama. Kenapa? Di saat kita diberikan kesempatan itu kemudian baru belajar, waktu yang tersita akan sangat banyak, pressure yang datang akan sangat besar, dan kita akan kalah, kita akan menyerah. Nah, bayangkan kalau Anda memantaskan diri, Anda sekarang seorang supervisor, pengen menjadi HOD, ya. Sebelum menjadi HOD, belajar, pantaskan dirimu sebagai HOD, pantaskan dirimu sebagai seorang leader. Ketika sudah pantas, ketika kita sudah memiliki skill, ketika kita sudah memiliki pengetahuan, maka kesempatan itu akan datang dengan sendirinya. Nah, 3 hal itu yang bisa saya share hari ini, dan masih banyak poin-poin dan tips-tips serta trik yang akan saya share di video-video berikutnya. Dan
Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas waktunya sudah menonton, dan semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan yang terpenting, apa yang saya share ini semua datangnya dari Allah, dan apapun yang salah itu karena memang kekurangan saya sebagai manusia. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan jangan lupa tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat